Legenda Gunung Merapi. Legenda terbentuknya Gunung Merapi bermula ketika para dewa Kahyangan merasa bahwa tanah Jawa memerlukan gunung sebagai penyeimbang energi bumi. Mereka memutuskan untuk memindahkan Gunung Jamur-Dipa ke tanah Jawa. Saat tiba di lokasi yang dipilih, para dewa menemukan dua empu sakti, Empu Panggung dan Empu Rama, yang sedang bekerja membuat keris di perapian besar. Para dewa meminta mereka pindah, namun kedua empu menolak karena tempat itu adalah sumber kekuatan mereka. Para dewa akhirnya menurunkan gunung, yang menyebabkan ledakan besar dan menenggelamkan kedua empu di bawahnya. Energi dari perapian mereka bercampur dengan kekuatan gunung, mengubah Gunung Jamur-Dipa menjadi Gunung Merapi, gunung api aktif. Gunung Merapi, yang kini dipercaya menyimpan semangat kedua empu, menjadi simbol perpaduan kekuatan alam dan tekad manusia. Kisah ini mengajarkan tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Hujan abu di sekitar Muntilan, daerah Magelang. Suara gemuruh berlangsung terus, tidak berhenti dari tadi pagi sekitar jam 4. Sudah terlihat. Jembatan yang menghubungkan Desa Padasan, Pakem Binangun, Pakem dan Kedung Mukursari Jangkringan hanyut saat terjadi banjir lahar dingin besar di Kali Kuning. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum Gunung Merapi meletus. Serem amat ya lahar yang mengalir. Kenalkan, nama saya Yerina Sapalem, program studi arsitektur Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan tugas terkait arsitektur tangkap bencana, yang dimana saya wawancara warga Gunung Merapi. Saya wawancaranya terkait banjir lahar Gunung Merapi tahun 2010. Pertanyaan Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah Bapak masih ingat dengan kejadian 10 tahun yang lalu letusan Gunung Merapi tahun 2010? Ya, masih ingat. Itu mungkin secara spesifiknya mungkin Bapak bisa jelaskan kejadiannya kenapa atau mungkin dampak-dampaknya? Ya, terjadinya karena memang itu udah lama nggak kejadian ya, kan sesuatu itu harus terjadi gitu loh. Apa yang namanya gunung itu kan seperti makhluk hidup, maksudnya makhluk hidup itu kan ada kalanya itu harus meletus ya meletus gitu. Ya. Berarti pas kejadian itu bapaknya di sini. Di sini, dan itu juga banyak tanda-tandanya, ada kubahnya yang membengkak. Setelah itu kan ada itu ya, dampaknya itu kan ya banyak sekali sih. Kan ada material yang bisa dimanfaatin, misalkan batu, pasir seperti itu bisa dimanfaatin. Lalu abunya yang tersebar itu kan bisa menyuburkan tanaman yang di lingkungan itu. Bukan hanya tanaman, tapi semua tanaman-tanaman, pepohonan itu jadi subur. Dampaknya seperti itu. Jadi mungkin dampaknya itu sebatas daerah sini aja atau mungkin lebihnya ke luar lagi, Pak? Ya paling yang sebatas yang terkena imbasnya itu ya seperti abu itu, cuman seperti itu. Yang deket-deket itu maksudnya tapi wilayahnya kan nanti yang terkena itu, yang terkena lahar itu yang maksudnya yang dampaknya seperti itu.
Berarti untuk dampaknya itu seputaran wilayah sini ataukah ada tempat lain atau daerah lain juga terkena? Yang terkena maksudnya yang terkena itu maksudnya kan mungkin sampai ke Magelang atau Cangkringan misalkan, atau sampai ke daerah-daerah tertentu gitu yang terkena itu. Dampak lain Mungkin itu aja sih Pak yang mungkin saya tanyakan. Oh, iya. Nanti dari sini juga nanti mungkin kami kan di sini kan saya wawancaranya 3 warga. ya. Mungkin dari sini mungkin kami ke atas juga karena ini mungkin terkait materialnya juga atau dampak Iya. atau korban atau apa. Iya, iya. Menanyakan ke atas. Ya, monggo. Terima kasih. Terima kasih atas Iya, iya, waktunya, Pak. Minta nama Iya. Bapak mungkin Bapak untuk, Supono. Pak, mau tanya kalau Subono ya Pak. BPKB-nya itu di bawah. Subono. Iya, TON. Iya Pak. Ya, ya. Masuk, Pak. Kalau Ya, salah, Kak. ya, Pak. Soalnya kan nanti ada di laporan saya itu ada nanya Pak. Ya, Takutnya nanti kan dari dosen itu Tanya. meminta namanya supaya kan harus valid. Valid biar enggak Takutnya pusing ngono lah, Pak. Iya. Beneran dikira ngakuin kita lagi. kopat gitu. Iya. Dikira mengada-ada lah. Kira gawe palsu ngono lah, Pak. Iya. Gawe ngono iki. Iya. Ben tanda bukti bahwa wawancara iki kan valid ngono, Pak. Makanya kalau di sini kan dampaknya kan di daerah sini semua ya. Mm-mm. Mungkin Bapak tahu terkait kerusakan-kerusakannya itu dari mana Pak? Kerusakan itu kalau yang dampak langsung itu di Cangkringan. Itu daerah mana Pak? Itu daerah Cangkringan itu. Daerah timur sana. Yang timur sana itu deket kali. Nanti kalau mau ke sana enggak? Mau ke sana? Kalau ke sana saya tuh maksudnya saya tunjukin jalannya gitu loh. Nah, nanti keturun itu turunan itu. Nanti ketemu jalan Kalurang, ambil kanan kurang lebih 300 meter ada tulisan Cangkringan, nanti ambil arah itu Sampai ke arah kiri. Polsek sana ya, Pak? Ya, Polsek Cangkringan. sampai ya pokoknya itu sampai 15 kilo dulu itu. Oh, di dekat 15 kilo. tambang batu sana ya? Tambang Ya, batu atau daerah daerah berubah. Jadi itu 15 kilo dari gunungan itu yang berdampak itu. Kalau sana dampaknya lebih banyak. lebih banyak ya? Iya, itu yang 2010. Kalau 94 di daerah Turgos itu pas ada orang hajatan itu kan juga pas letusan itu letusan, tapi 94. Siap. Kalau yang di bawah itu 2010 ya? Ya, ini 2010. Sana ya? Ya. Masih Ya, banyak ya, Pak. monggo, ya, ya Oh, sama-sama, Pak. ya. Ganggu waktunya aja, Ya, Pak. Bapak, ya. Kasih ya Pak ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Jenya Palen. Saya prodi arsitek. Di sini saya wawancara terkait banjir lahar Gunung Merapi, yang dimana di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan, mungkin nanti Bapak jawab secara singkat aja. Pertanyaan pertama itu, apakah di sini ada warga yang mengalami kerusakan Pak, kayak misalnya kerusakan rumah atau kerusakan lainnya gitu Pak? Ada. Bentuk kerusakannya itu kerusakannya secara rusak total atau cuman secara rusak ringan aja Pak? Sebagian ringan, sebagian total. Berarti untuk bentuk kerusakannya itu udah ditangani oleh pemerintah setempat ataukah Sudah. terus pertanyaan berikut itu terkait apakah ada korban jiwa Pak pada saat kejadian tersebut? Alhamdulillah kalau warga sini di RT Cili dan RT Jatah 1 RW itu tidak ada. Alhamdulillah ya. Berarti untuk kerusakan sama kerugian dan korbannya itu nggak terlalu ini ya Pak ya, nggak terlalu ya, korban nggak ada sama kerusakan itu nggak terlalu kayak rusak, ada kerusakan tapi tidak ditanggung Sudah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sempat sapi yang mati juga. Mungkin itu aja sih Pak yang saya tanyakan. Oh, iya. Kurang lebihnya Ya. perkenalan, nama saya Jenya Palen. Di sini saya prodi arsitek. Saya dari Universitas Jakarta, yang dimana
sini saya lagi wawancara beberapa warga di sini terkait banjir lahar Gunung Merapi. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu, nanti Ibu jawab secara singkat aja itu. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, apa yang dilakukan masyarakat pada saat menghadapi banjir pada waktu itu? Kami mesti setuju nak beri nak mesti mati. Berarti pada saat banjir lahar tersebut, apakah dari ibu atau masyarakat yang lain itu kayak misalnya ada yang kena kayak panik, kan pasti kan tiba-tiba tuh Bu, apakah ada yang panik atau pingsan atau yang lain-lain gitu Bu? Ya ada yang meninggal dunia. Berarti ada korbannya juga gitu? Ada. Yang masih ada di rumah itu ya meninggal dunia. Tapi dulu disuruh ngusir tidak, disuruh turun tidak mau. Berarti pada saat itu, pada saat kejadian itu ada, apakah ada masyarakat yang mengungsi juga? Banyak. Berarti mengungsinya itu sekitaran dari sini atau di Klaten sana, jauh. Berarti dari pemerintah setempat atau pemerintah desa atau kelurahan yang ininya apa kayak ngantar masyarakatnya ke sana gitu ya? Iya. Berarti pada saat kejadian tahun 2010 itu ibunya masih di sini? Ya. Disuruh ke atas. Pada semua mengungsi ya? Iya. Mungkin itu aja sih yang saya tanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf yang saya ada. Demikian video singkat tentang banjir lahar Gunung Merapi tahun 2010. Semoga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata saya. Nama Yirmia Sapalem. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.